Jadi penyebab anak kucing ataupun anak kucing baru lahir itu banyak yang mati adalah karena infeksi maupun penyakit yang diderita oleh induk kucing selama masa kehamilannya guys ya. Diketahui bahwa beberapa penyakit seperti toksoplasmosis dan juga infeksi saluran pernapasan dapat mengganggu. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semua baik saja ya. Sepanjang pengalaman saya merawat kucing, menurut pendapat saya itu merawat kucing, terutama kucing kecil atau anak kucing itu jauh-jauh lebih sulit dibandingkan kita merawat anak anjing ya guys ya. Walaupun kucing itu mempunyai induk, belum tentu dia bisa selamat sampai dengan dewasa. Apalagi kalau tidak ada induknya ya guys. Ya, kucing itu saya temukan dalam keadaan dia tidak punya sendirian atau tidak punya induk ya guys ya. Itu jauh lebih sulit lagi. Nah, sudah bertahun-tahun saya mencari-cari jawaban atas pertanyaan saya, mengapa sih kucing itu bisa sampai tidak selamat, tidak sampai dewasa, sebegitu sulitnya kah merawat anak kucing. Nah, di video kali ini kita akan membahas penyebab anak kucing itu atau bayi kucing baru lahir itu biasanya RIP atau tidak selamat sampai dengan dewasa, dan juga solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Hal pertama yang menyebabkan anak kucing itu tidak bisa selamat sampai dengan dia dewasa adalah karena masalah kesehatan dari induk kucing ya guys ya. Induk kucing yang tidak sehat itu tidak bisa merawat anak-anak kucingnya dengan baik, tidak bisa menyusui dengan baik ya guys ya. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya adalah karena induk kucing itu kekurangan makanan dan juga minuman. Solusinya bagaimana? Ya, diberikan makanan dan minuman yang cukup ya guys ya. Cukup dalam artian cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh induk kucing yang baru melahirkan dan juga cukup dalam jumlahnya. Nah, hal itu dibutuhkan untuk memulihkan tenaga induk kucing yang baru saja melahirkan untuk pulih seperti sedia kala. Makanan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh induk kucing agar dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu kucing dengan baik? Yaitu makanan yang kaya akan protein, seperti contohnya ya guys ya, contoh adalah ikan, yaitu ikan salmon, ikan tuna, dan juga ayam dapat kita berikan pada induk kucing yang baru melahirkan. Selain itu juga induk kucing juga memerlukan makanan dengan lemak dengan kadar tertentu. Nah, apabila kalian bingung, kalian bisa juga membeli makanan kemasan khusus yang diperuntukkan bagi induk kucing baru melahirkan yang dijual bebas di pasaran. Selain itu dapat juga selain itu perlu juga diperhatikan bahwa makanan kucing tersebut haruslah makanan yang mudah untuk dicerna ya guys ya, karena induk kucing itu masih tenaganya belum pulih benar. Namun hindari pemberian susu sapi untuk kucing kalian ya guys ya, karena susu sapi tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan diare bagi kucing kalian. Untuk lebih pastinya kalian memberikan susu yang memang diformulasikan khusus untuk kucing, atau kalian konsultasikan dulu dengan dokter hewan ya guys sebelum memberikan susu bagi kucing kalian. Hal yang kedua berkaitan dengan kesehatan kucing kalian adalah beri tempat yang nyaman bagi kucing kalian untuk beristirahat ya guys, dan mengasuh anak-anaknya. Tempat itu adalah tempat yang bersih, nyaman, dan juga tenang. Jadi kucing kalian dapat fokus, dapat konsentrasi untuk membesarkan dan menyusui anak-anaknya. Hal yang ketiga berkaitan dengan menjaga kesehatan dari kucing kalian adalah periksa payudaranya secara berkala ya guys ya. Karena menurut beberapa keterangan yang saya dapatkan bahwa kucing yang sedang menyusui ini beresiko terkena infeksi bakteri pada payudaranya, di mana payudara kucing itu menjadi bengkak, panas, dan juga memar. Nah, apabila kalian melihat kucing kalian itu menolak menyusui anak-anaknya dalam waktu yang cukup lama, segera bawa atau konsultasikan ke dokter hewan ya guys ya. Ada kemungkinan guys kucing kalian itu terkena infeksi bakteri yang disebut dengan mastitis. Sehingga dokter dapat memberikan penanganan dan solusi yang terbaik untuk mengatasinya. Hal yang keempat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan induk kucing setelah melahirkan atau pasca melahirkan adalah segera bawa ke dokter hewan ya guys, untuk
konsultasi, tidak hanya induknya saja tapi anak-anaknya, sehingga dokter hewan dapat mendeteksi apabila memang terkena penyakit. Dokter hewan dapat mendeteksi secara dini dan juga memberikan penanganan yang baik atau penanganan semestinya secara dini pula. Oh ya, perlu diingat untuk tidak memandikan induk kucing selama beberapa minggu lamanya setelah melahirkan. Mengapa? Karena induk kucing itu perlu waktu ya guys untuk recovery, untuk pulih dari setelah melahirkan, dan juga untuk lebih fokus dalam menjaga dan menyusui anak-anaknya. Hal kedua atau hal selanjutnya yang mengakibatkan anak kucing baru lahir itu banyak yang mati adalah karena gizi yang buruk selama masa kehamilan. Induk kucing yang kurang gizi atau mengalami gizi yang buruk selama masa kehamilan akan melahirkan anak-anak kucing dengan berat badan yang rendah, berat badan lahir yang rendah, dan juga masalah kesehatan yang rendah juga. Jadi kesehatan tidak baik, berat badan juga tidak baik ya guys ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita harus memberikan nutrisi yang cukup bagi induk kucing selama masa kehamilannya ya guys ya. Nah, nutrisi yang baik tersebut diperlukan untuk pertumbuhan janin yang baik dan juga untuk produksi air susu yang baik pula. Nutrisi yang dibutuhkan oleh induk kucing hamil itu antara lain adalah protein. Protein ini dapat didapatkan bisa dari salmon, dari tuna, dan juga ayam ya guys ya. Dimana protein ini dibutuhkan untuk membangun organ dan jaringan dari janin, dari janin kucing, dan juga untuk pertumbuhan sel-sel dari kucing hamil. Selain protein, induk kucing hamil itu juga butuh omega 3 dan omega 6 ya guys ya. Yang fungsinya ada manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan induk kucing hamil dan juga janinnya, dan juga untuk membantu perkembangan otak dan juga penglihatan dari anak kucing. Lanjut, selain protein dan juga omega 3 dan omega 6, kucing hamil juga butuh kalsium dan juga vitamin dan mineral ya guys. Dan contoh makanan yang baik diberikan untuk kucing hamil itu antara lain adalah telur. Telur itu mengandung protein seperti kita tahu. Selain telur juga protein terkandung pada ayam dan juga daging ya guys ya. Selain itu kucing juga butuh tentu saja ikan. Ikan ini kaya akan omega 3 dan omega 6 dan juga protein ya guys ya. Selain itu, kucing juga membutuhkan vitamin dan mineral yang terbanyak terkandung pada sayuran dan buah-buahan. Ya, buah-buahan yang baik untuk kucing itu antara lain ada stroberi, kemudian apel dan juga pisang. Makan buah-buahan dalam porsi yang kecil saja, porsi sedikit saja. Dan kalian untuk lebih memudahkan kucing bisa memotong-motongnya kecil atau mencampurkannya dengan makanan kucing kalian. Nah, itu akan lebih bisa terkonsumsi dengan baik. Hal ketiga yang menjadi penyebab anak kucing ataupun anak kucing baru lahir itu banyak yang mati adalah karena infeksi maupun penyakit yang diderita oleh induk kucing selama masa kehamilannya guys ya. Diketahui bahwa beberapa penyakit seperti toksoplasmosis dan juga infeksi saluran pernapasan dapat mengganggu atau menghambat perkembangan janin kucing. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang pertama tentu saja dengan menjaga kebersihan kandang dan juga sekitar kandang, termasuk kotak pasir atau litter boxnya dari kucing ya guys ya. Bersihkanlah kandang kucing secara berkala dan juga gantilah kotak pasir di kotak pasir tersebut secara teratur. Apabila memang sudah kotor, diganti dengan yang bersih guys ya. Dan perlu diingat apabila kalian memang sedang hamil, sebaiknya meminta bantuan orang lain untuk membersihkan kandang dan juga litter boxnya dan sekitar kandang kucing tersebut ya guys ya. Namun apabila memang tidak ada orang lain yang bisa kalian mintakan bantuan, kalian bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai dan juga menggunakan masker ya guys ya, untuk mencegah tertular toksoplasmosis bagi kehamilan kalian. Oh ya, saya pernah membahas tentang hal ini di video saya yang telah lalu ya guys ya. Kalian bisa cek setelah video ini. Oke, lanjut. Kalian bisa membersihkan kandang kucing dengan menggunakan sarung tangan sekali pakai dan juga menggunakan masker ya guys ya. Dan setelah membersihkan tersebut, kalian bisa mencuci tangan kalian dengan sabun dan juga air yang mengalir. Hal kedua yang menjadi solusi bagi kucing kalian agar terhindar dari infeksi penyakit dan juga bakteri selama masa kehamilannya adalah cegah kucing kalian bermain keluar ya guys ya. Hal ini untuk
untuk mengurangi resiko untuk tertular penyakit dan juga bakteri. Dan juga kalian, yang ketiga, kalian perlu perhatikan makanannya. Perhatikan makanannya. Jangan memberikan daging ataupun ikan yang mentah ataupun setengah matang ya guys ya. Karena ini dapat meningkatkan resiko tertular infeksi dan bakteri. Lebih baiknya kalian memberikan makanan kemasan yang memang khusus diformulasikan untuk kucing hamil. Solusi selanjutnya berkaitan dengan upaya untuk mencegah kucing kalian tertular infeksi dan penyakit adalah bawa atau konsultasikan kucing kalian secara berkala ke dokter hewan. Hal ini dibutuhkan untuk mendiagnosis ya guys ya. Apabila memang kucing kalian tertular suatu penyakit, maka dokter dapat melakukan diagnosis awal dan memberikan solusi yang baik di awal juga ya guys ya. Selain itu, dokter hewan dapat juga memberikan vaksinasi kalau memang dibutuhkan, seperti vaksinasi HPV. Nah, berikut dokter hewan juga mungkin bisa melakukan pemeriksaan toksoplasmosis. Toksoplasmosis ini pemeriksaannya dapat dilakukan sebelum masa kehamilan kucing ataupun dalam masa kehamilan kucing. Lanjut, hal keempat yang mengakibatkan anak kucing yang baru lahir itu banyak yang mati adalah karena kelainan fisik dari induknya ya guys ya. Induk kucing dengan berat badan yang kecil atau ringan, atau induk kucing yang mempunyai kelainan fisik, dalam hal ini cacat, itu dapat mengakibatkan kucing mengalami kesulitan dalam melahirkan anak-anaknya, dan hal ini sedikit banyak akan berpengaruh pada kesehatan anak-anaknya. Lanjut, hal kelima yang mengakibatkan anak kucing baru lahir itu banyak yang mati adalah karena komplikasi selama proses persalinan kucing ya guys ya, dimana induk kucing yang proses persalinan itu tidak lancar atau terlalu lama mengakibatkan induk kucing itu kehabisan tenaga dan juga kehabisan nafas. Jadi kucing itu kehabisan oksigen ya guys. Hal nomor 6 yang penyebab anak kucing baru lahir itu banyak yang mati adalah karena cacat lahir atau cacat bawaan. Beberapa anak kucing itu lahir dengan kekurangan atau cacat fisik bawaan ya guys ya, sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan hidup sampai dengan dewasa. Lanjut ke hal berikutnya yang menjadi penyebab anak kucing baru lahir itu banyak yang mati adalah udara atau temperatur yang tidak ideal ya guys ya. Jadi udara yang temperatur yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, anak kucing baru lahir ini sangat sensitif terhadap temperatur yang terlalu dingin atau terlalu panas ya guys ya. Jadi terlalu panas juga tidak baik, terlalu dingin juga tidak baik. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya apabila udaranya terlalu dingin, maka kita dapat menggunakan lampu tambahan untuk menghangatkan kucing-kucing baru lahir ini guys ya. Maka kalau di rumah sakit kan biasanya anak kucing yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam inkubator. Namun apabila di rumah-rumah kan pada umumnya jaranglah ada inkubator ya guys ya. Maka kita dapat menggunakan lampu tambahan untuk menghangatkan kucing-kucing baru lahir tersebut. Nah, perlu diingat bahwa lampu tersebut jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar gitu. Jadi disesuaikan untuk menghangatkan bayi kucing baru lahir. Nah, apabila terlalu panas bagaimana? Apabila terlalu panas, mungkin kita dapat membawanya ke tempat yang dingin untuk menghindari anak-anak kucing itu menjadi terlalu panas atau overheated. Last but not least adalah kebersihan dari tempat melahirkan ya guys ya. Jadi tempat melahirkan yang terlalu kotor itu dapat meningkatkan kecenderungan anak-anak kucing terkena infeksi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah apabila kucing kita menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan, maka kita sediakan tempat yang bersih, juga kering, tenang untuk kucing kita dapat melahirkan dengan fokus dan juga lancar. Tambahan sebelum saya menutup video ini adalah lakukan konsultasi ke dokter hewan secara berkala ya guys ya. Hal ini penting sekali selama masa kehamilan kucing kalian untuk menjaga atau mendeteksi apabila memang ada terjadi suatu masalah kesehatan secara dini ya guys ya. Selain itu juga untuk menjamin agar proses kehamilan kucing kalian berjalan dengan lancar. Pastikan juga anak-anak kucing kalian itu mendapatkan ASI induknya ya guys ya dengan baik, karena ASI induk kucing itu mengandung kolostrum yang sangat baik dan sangat bermanfaat sekali untuk kekebalan dan imunitas kucing kalian. Penting juga diperhatikan apabila induk kucing kalian itu lama tidak mau menyusui anak-anaknya, atau anak-anak kucing itu terlihat sangat lemas atau terjadi kelainan fisik, maka segera dikonsultasikan dengan dokter hewan.
Demikian guys videoku kali ini tentang apa-apa menjadi penyebab anak kucing baru lahir itu banyak yang mati, dan juga cara atau solusi yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahannya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing anjing. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga tolong di komen untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya, dan juga tolong bantuannya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di berikutnya. Bye bye.